Normalnya nih, ketika kita di PHK atau kita resign, kita akan merasa sedih. Biasa kita melakukan rutinitas, kini tidak ada lagi. Biasa kita dapat gaji bulanan, semuanya hilang. Dan mungkin kita merasa kita mendapatkan ketidakadilan saat tempat kerja kita atau bos kita tidak memberikan pesangon seperti yang kita harapkan. Tapi ada sebagian orang yang merasa bahwa inilah momen yang tepat untuk merasa bahagia. Karena masa depan akan jadi lebih baik dengan keputusan yang terjadi saat itu, baik karena ini inisiatifnya sendiri maupun keadaan. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa orang malah senang dan kenapa yakin akan sukses setelah di PHK? Apakah ini benar-benar jalan yang baik untuk lepas dari comfort zone dan mendapatkan keberuntungan hidup lebih besar lagi? Tontonlah video ini sampai selesai supaya jangan gagal paham. Seperti kita ketahui bahwasanya bekerja adalah ibadah. Kita mendasarkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala bagi yang muslim. Dan seiring dengan ini, ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya dengan ikhlas. Karena apa? Karena bekerja itu adalah menghidupi diri kita, memperbaiki kualitas hidup kita, dan juga bertanggung jawab kepada orang-orang yang kita pelihara, keluarga kita. Karenanya, jangan sampai kita melakukan kebodohan, menganggap bahwa bos atau tempat kerja itu segalanya. Ini adalah bos kecil, sedangkan bos besar adalah bos yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya PHK, mungkin saat corona seperti ini, pandemi yang melanda di mana-mana terjadi, kita tidak kebakaran jenggot. Kita ikhlas dan kita merasa nyaman dalam kondisi itu. Kemudian, saat kita bekerja, kita harus bergaul dengan baik, harus menunjukkan sikap positif dan sikap saling mendukung dalam tim. Dan juga kalau perlu, tanpa orang minta tolong, kita melakukan inisiatif, memberi bantuan, memberi usulan, memberi masukan, memberi ide-ide, dan terus bergaul dengan baik. Karena itulah yang menjadikan kita manusia berkualitas, yang bisa jadi nanti dihargai atasan, dan kita mendapatkan reward yang bagus. Tapi lebih dari itu, Tuhan pun akan menaikkan derajat kita. Tidak di sini, di tempat lain. Kemudian berikutnya adalah sabar. Dalam kondisi ketika kita ditolak. Penolakan terjadi di mana saja, di tempat kerja pun demikian. Saya sudah mengalaminya beberapa kali, dan ini adalah hal biasa. Ketika orang tidak suka dengan kehadiran kita. Ketika kita berusaha dekat dengan orang, kita berusaha bergaul dengan baik, orang tidak begitu respon, ya sudah, tetap sabar. Dan jangan menjadi pendekar yang akan mengacaukan segalanya. Seperti apa pendekar itu? Kita merasa, ini tidak seharusnya terjadi pada diriku, aku harus balas. Dan terjadilah pertumpahan, jangan darah ya, pertumpahan, ya terjadilah konflik yang berkepanjangan, yang membuat kita tidak nyaman berada di kantor. Dalam kondisi yang tidak nyaman sekarang ini, kita merasa down, apalagi ditambah dengan emosi kita yang tak terkendali, itu akan merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya, teruslah belajar dimanapun kita berada, apalagi di tempat kerja. Belajar dari pekerjaan kita, bagaimana membangun bisnis seperti ini, tanpa perlu mencurinya. Kita bisa melakukan ATM amati, tiru dan modifikasi. Menjadikan sesuatu itu yang lebih baik dari yang kita dapatkan ini jika kelak suatu hari kita bisa bekerja sendiri dan mempunyai perusahaan sendiri. Belajar tak hanya tentang pekerjaan yang kita lakukan, tapi juga di luaran. Apa bisnis-bisnis yang memungkinkan kita mendapatkan penghasilan dari sana berdasarkan skill yang kita miliki. Dan itu bisa dicari lewat jendela dunia, melalui genggaman, melalui telunjuk tangan kita. Mudah di zaman sekarang. Oke, selanjutnya kita perlu juga memotivasi orang lain selain memotivasi diri kita. Ketika kita melihat orang malas-malasan, ketika kita melihat orang tidak bergairah dalam hidupnya, pesimisme, kita perlu untuk saling mendorong semangat. Ya, jika kita mempunyai skill, jika kita mempunyai impian, jika kita ingin membangun impian itu dan kita suka orang lain ikut juga sukses dengan kita, kenapa tidak? Karena inilah yang akan meningkatkan kualitas hidup kita dan derajat kita. Seperti tadi, tidak hanya diperhatikan atasan dan mendapatkan reward atas itu, tapi juga Tuhan, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di tempat yang lebih baik. Tidak di sini, di tempat lain. Nah, berikutnya ini konkretnya dari tema yang kita bahas saat ini. Bagaimana kita merasa bahagia setelah PHK, bagaimana kita bisa menjadi orang sukses setelah PHK adalah mempersiapkan kantor kita sendiri secara konkret, bisa bekerja di rumah
Dan inisiatifnya dimulai dari saat kita bekerja ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya jangan terpaku, jangan bergantung sepenuhnya pada bos manusia. Karena hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Misalnya PHK massal saat pandemi corona seperti ini misalnya, ya kan? Anda harus bekerja di rumah. Dan kondisi seperti ini, jika itu hanya sementara, ya silakan. Tapi kalau Anda bisa menjadikan pekerjaan rumah ini untuk selamanya membangun karir yang bagus, Anda harus berkantor mulai dari sekarang di kantor Anda sendiri. Berkantor dalam artian menyiapkannya. Secara konkretnya, Anda perlu untuk belajar dari yang sudah mapan, belajar dari yang sudah berpengalaman dalam hal ini, melakukan uji coba, tes, melakukan uji coba dengan melakukan pekerjaan sampingan, baik itu offline maupun online, dan membangun jaringan. Cobalah hal-hal sederhana ini Anda lakukan dari sekarang, dari saat Anda bekerja saat ini. Maka pelan-pelan Anda akan menjadi nyaman karena Anda merasakan bahwa masa depan itu seharusnya lebih baik dari sekarang dan tidak perlu menjadi bawahan orang sampai kita ubanan. Nah, kemudian terakhir, saat PHK itu datang, saat kita benar-benar resign, tak tahan dengan kondisi dan situasi sekarang, kita akan merasa nyaman, kita tidak akan berat hati meninggalkan apa yang telah kita jalankan selama ini karena kita sudah siap. Oke, kembali lagi kita rangkum tadi, karena kita bekerja hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah, kita punya bos yang luar biasa. Allah SWT yang akan menjamin rezeki kita, unlimited income, penghasilan yang tidak terbatas di luar sana. Kemudian karena kita bergaul dengan baik, maka itu adalah jembatan untuk menuju kesuksesan sebagai peningkatan kualitas diri. Dan kemudian kesabaran yang kita miliki dalam kondisi yang tidak kondusif akan membuat kita kuat dalam menghadapi tantangan di luar sana. Kemudian pembelajaran yang kita lakukan terus-menerus, karena belajar itu dari bayi hingga kita masuk liang lahat, akan membuat kita berilmu dan membedakan kita dari orang-orang yang tidak berilmu atau kurang berilmu. Kemudian ketika kita mengajak orang lain untuk sukses, tidak hanya keuntungan yang didapat untuk orang tersebut, tapi juga sebaliknya kita akan mendapatkan keuntungan karena keuntungan yang kita dapat dengan mengajak orang lain sukses, kita akan membangun jaringan, kita akan mendapatkan apa yang kita sebut sebagai the more you give, the more you get. Banyak yang kita berikan, banyak pula yang kita dapat. Apa saja, baik itu sedekah uang atau ilmu, kita pun akan mendapatkan itu kembali lebih banyak dari yang kita miliki sekarang. Dan kemudian kita sudah siap dengan usaha yang kita miliki, kantor yang ada, kantor yang akan kita tempati, kita menjadi bosnya sendiri, dan itu masuk akal dan bisa diwujudkan ketika kita yakin dengan mindset keyakinan yang kita miliki. Saat kita benar-benar menjadi bos bagi diri sendiri, ketika kita berinteraksi dengan mantan bos, dengan perusahaan kita terdahulu, itu semuanya dilakukan dengan baik dan kita bahkan bisa menjadi partner yang baik untuk membangun bisnis kita. Itu oke, itu saja yang bisa saya persembahkan untuk Anda semuanya. Silakan pertimbangkan untuk resign sekarang atau nanti. Tapi ingat, lakukan itu dengan baik, mengharapkan ridha ilahi. Terima kasih. Jika Anda suka video ini, silakan like, share, beri komentar, dan subscribe. Kita jumpa lagi lain waktu. Bye.